Pancasila dan implementasinya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi ideologi bangsa Indonesia semenjak Indonesia didirikan atau merdeka pada tahun 1945. Pancasila memiliki kedudukan sangat penting sejak 1 Juni 1945, yakni pada saat Bung Karno mengemukakan konsep Pancasila dalam pidatonya. Di sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada masa jelang kemerdekaan. Arti Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Stasoma karangan Empu Tantul. Dan selanjutnya, Pancasila juga memiliki fungsi. Fungsi Pancasila menjadi pedoman bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki 9 fungsi. Kembali melansir dari buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan inilah beberapa fungsi-fungsi dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memang sudah menjadi kedaulatan bersama pada waktu itu dan sampai saat ini. Pancasila sebagai landasan dasar dari negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar, dan selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara. Tak jauh beda dari yang pertama, memiliki arti yang sama. Dan ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila menganalogikan bahwa bangsa atau rakyat Indonesia memiliki karakter yang ada dalam Pancasila, atau rakyat Indonesia harus memiliki sifat dari 5 sila tersebut. Dan yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Tak luput dari yang ketiga, memiliki satu arti yang sama. Rakyat Indonesia harus memiliki sifat atau menerapkan 5 sila dalam Pancasila. Dan yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila harus diterapkan oleh bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Dan yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Republik Indonesia. Pancasila menjadi landasan dasar dari segala peraturan undang-undang yang ada dalam Indonesia, yang ada dalam negara Indonesia. Pancasila adalah dasar-dasar dari peraturan atau hukum tersebut. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dan yang ke-8, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang ke-9, Pancasila sebagai filsafat hidup yang harus mempersatukan bangsa. Makna lambang Pancasila adalah
seekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas sebagai simbol kemuliaan. Di dalamnya terdapat perisai dengan lambang 5 sila yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Berikut ini makna lambang dari masing-masing sila. Sila pertama memiliki lambang bintang tunggal berwarna kuning, dikutip dari laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sila yang pertama ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Sila kedua. Simbol kedua ini diwakili lambang berupa rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Sila ketiga. Simbol dari sila ketiga ini adalah pohon beringin yang menandai tempat berteduh ataupun berlindung. Artinya seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Sila keempat. Simbol sila keempat adalah kepala banteng yang dikutip dari BPIP RI, menandakan tenaga rakyat. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sila kelima. Simbol terakhir yakni sila kelima. Pancasila adalah padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Implementasi Pancasila. Meskipun saat Orde Baru sempat disalahgunakan oleh pemerintahan, tetapi pada zaman sekarang Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan juga bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwasanya Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan mereka. Mereka mengimplementasikannya atau menerapkan nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaan masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur Indonesia di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Lanjut pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan juga perwakilan. Dapat dilihat
bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan dari nilai sila keempat ini. Contohnya, banyak kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat yang disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Ya, meskipun kita kalah, kita juga harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Lanjut pada sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan, keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusianya, perlindungan keamanan dan juga hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, karena bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain. Maka dari itu, mari kita terapkan Pancasila sebagai aktivitas agar kehidupan kita jauh dari berbagai masalah sosial. Sekian, terima kasih.